Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Febe Yolanda KM Junta dengan NIM 12S25024. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tugas DSI membuat mind map dari judul Legal Privacy and Ethical Issues in Computer Security. Nah, jadi untuk mind map ini dibagi 5 cabang utama. Yang pertama itu ada kontrol keamanan, isu privasi, isu etika, kejahatan komputer atau cybercrime, dan isu legal atau hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan cabang yang pertama yaitu di bagian kontrol keamanan. Di kontrol keamanan sendiri terbagi atas 5 cabang utama lagi, yaitu ada kebijakan penggunaan yang diterima, AUP atau Acceptable Use Policy, lalu ada kebijakan kebijakan kata sandi, edukasi, analisis resiko, dan tim keamanan. Nah, tiap cabang ini memiliki sub-sub cabang kecil lainnya. Jadi saya akan membahas yang cabang pertama dari kontrol keamanan yaitu kebijakan penggunaan yang diterima AUP atau Acceptable Use Policy. Jadi di cabang AUP ini kebijakan penggunaan yang diterima itu memiliki 2 subcabang lagi yaitu aturan penggunaan internet, email, perangkat kantor, dan jaringan. Lalu yang kedua ada larangan mengunduh software ilegal akses situs tertentu. Jadi untuk aturan penggunaan internet, email, perangkat kantor, dan jaringan ini, itu setiap user harus menggunakan internet dan email perangkat kantor dengan baik. Tidak boleh lalai dalam menggunakan eh, internet, email maupun perangkat atau jaringan kantor lainnya. Karena kalau misalnya eh, mereka lalai dalam menggunakan hal-hal tersebut, maka itu akan berdampak buruk bagi kantor atau pengguna kantor lainnya. Lalu yang kedua itu larangan menggunakan software ilegal akses situs tertentu. Yang dimana seperti kita tahu saat ini itu banyak sekali software-software ilegal yang tidak mendukung atau yang sangat-sangat dilarang untuk mengaksesnya. Seperti mungkin situs judi online, yang dimana situs judi online keberadaannya itu sangat-sangat cukup ramai di kalangan kita sekarang, dan itu kalau misalnya kita ikuti, itu akan berdampak buruk pada eh, kehidupan kita. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada cabang kebijakan kata sandi. Nah, di mana cabang kebijakan kata sandi ini itu memiliki 2 subcabang lagi, yaitu pertama perubahan berkala, lalu yang kedua menggunakan minimal 8 sampai 12 karakter dengan kombinasi huruf besar dan kecil. Nah, perubahan berkala. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu akun, baik itu Instagram, email, YouTube, kita itu harus minimal sekali seminggu mengganti password atau kata sandi kita supaya orang yang tidak bertanggung jawab tidak dapat mengakses akun kita. Nah, juga untuk kebijakan kata sandi ini didukung dengan minimal 8 sampai 12 karakter dengan kombinasi huruf besar atau kecil. Nah, di sini kita bisa membuat variasi password kita di mana kita harus tahu, dan password kita ini kita tidak boleh memberitahukannya kepada orang lain agar mereka tidak mencoba untuk meretas atau mengakses akun kita dengan sembarangan. Nah, lalu yang ketiga itu ada cabang edukasi. Nah, jadi di cabang edukasi ini terdapat 2 subcabang yaitu contoh serangan dan panduan keamanan. Jadi kalau dilihat dari contoh serangannya itu banyak sekali. Yang pertama di bagian brute force attack. Di mana brute force attack ini itu orang yang tidak bertanggung jawab mencoba banyak kombinasi password secara otomatis. Lalu yang kedua itu ada DDoS, distribute, dan denial of service, di mana di bagian DDoS ini trafik palsu sehingga layanan menjadi lambat. Jadi kalau misalnya terdapat sebuah
jaringan atau koneksi atau sesuatu yang tidak dapat mendukung eh, user untuk bisa mengakses sebuah layanan itu akan memperlambat user dalam mengaksesnya. Lalu ada phishing, ya seperti kita tahu phishing penipuan online untuk mendapatkan data. Jadi phishing ini merupakan cara yang negatif, cara yang tidak mendukung dengan mengiming-imingkan. Jadi misalnya eh, ada nomor yang tidak dikenal tapi mengatasnamakan Shopee atau perusahaan besar seperti Shopee, Tokopedia, dan disuruh kita mem- memberikan kode OTP kita pada saat kita mau eh, masuk ke akun Shopee kita atau akun lainnya. Seperti itu. Dan biasanya juga mereka mengiming-imingkan untuk membayar pajak mengataskan nama eh, perusahaan besar seperti membayar pajak seperti itu. Lalu pembobolan. Pembobolan ini biasanya rentan terhadap terjadi di IP address. Nah, lalu yang kedua itu ada panduan keamanan. Nah, untuk mencegah dari serangan-serangan keempat tadi dan ke serangan-serangan lainnya, itu kita harus mencoba memahami ancaman tersebut. Lalu kita harus menerapkan kebijakan, seperti kebijakan kata sandi tadi, kita harus melakukan perubahan kata sandi berkala, menggunakan password yang bervariasi sehingga orang lain tidak tahu password kita. Lalu melatih pengguna, melatih user. Jadi melatih user ini biasanya mungkin eh, di beberapa aplikasi, di beberapa web, di beberapa platform, atau masuk sebelum memasukkan password mereka user interface atau dari platformnya tersebut atau aplikasi tersebut akan menyarankan untuk memasukkan password itu ketika tidak ada orang lain di samping. Dan untuk memahami ancaman itu ya kita bisa mencari informasi terkini atau aktual di entah itu di YouTube, entah itu di TikTok ataupun Instagram untuk memahami ancaman-ancaman yang terjadi. Nah, lalu analisis resiko. Nah, tentunya kalau misalnya eh, kita memiliki masalah atau kita diserang itu pasti ada resikonya. Pokoknya seperti kalau misalnya kita menginvent sesuatu, pasti itu ada risikonya, ada pro dan kontranya, ada hal positif yang bisa didapat, ada hal negatif yang akan dihadapi. Nah, untuk resikonya itu, untuk menganalisis risiko, yang pertama itu dibagi atas dua subcabang. Yang pertama itu mengidentifikasi aset penting, dampak jika ancaman terjadi. Nah, mengidentifikasi aset penting, data pelanggan dan server. Seperti kita tahu, data user itu sangat-sangat penting terkait nomor HP, email, dan nggak semua user itu eh, bisa provide atau bisa nyaman kalau misalnya datanya bocor. Jadi untuk menganalisisnya itu harus berhati-hati dalam menjaga data user. Terus untuk servernya juga harus menggunakan server yang legal, harus menggunakan server yang bisa mendukung dan tidak dapat terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan kebobolan data. Nah, lalu yang kedua itu dampak jika ancaman terjadi. Nah, ya kalau hal itu terjadi ya pasti adanya kerugian dan tentunya di balik kerugian itu harus ada penanganan juga. Kalau untuk kerugiannya pasti banyak karena itu rata-rata berdampak ke data. Dan itu kalau misalnya data dibobol atau diakses atau diketahui orang yang tidak bertanggung jawab itu sangat-sangat merugikan. Untuk penanganannya sendiri mungkin bisa eh, seperti tadi melakukan kebijakan di mana kebijakan ini beragam, ada yang berupa kata sandi atau langsung menelpon atau meminta pertanggungjawaban dari sebuah aplikasi atau platform yang menyediakan nomor tertera.
itu. Lalu ada tim keamanan. Nah, jadi dibagi empat lagi untuk tim keamanan ini ya, mereka bertugas untuk menangani insiden keamanan, menetapkan kebijakan prosedur, mengevaluasi resiko, memastikan keamanan berjalan dengan baik. Nah, lalu kita akan lanjut ke cabang isu privasi, di mana seperti kita tahu, seperti kita lihat sekarang, cabang untuk isu privasi sendiri dibagi atas tiga cabang lagi. Yang pertama itu ada ancaman privasi, kedua kontrol dan perlindungan privasi, ketiga kriptografi dan hukum. Nah, untuk ancaman privasi itu dijabarkan lagi yaitu di mana terdapat pencurian data, tracking tanpa izin, spyware, penyalahkan penggunaan, menyalahgunakan penggunaan. Lalu yang kedua itu untuk kontrol dan perlindungan privasi itu ada kebijakan privasi, hak pengguna, keamanan data, regulasi resmi. Lalu yang ketiga itu ada kriptografi dan hukum di mana cabangnya lagi ada enkripsi, hashing, tanda tangan, aturan hukum. Jadi saya akan menjelaskannya. Nah, jadi untuk isu privasi dalam keamanan komputer, isu ini untuk isu privasi ini berkaitan dengan bagaimana data pribadi seseorang dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dilindungi dalam sistem komputer atau internet. Nah, privasi sangat penting karena banyak aktivitas manusia sekarang berpindah ke dunia digital. Nah, untuk ancaman terhadap privasi yang pertama, cabang ancaman privasi, seperti kita lihat tadi ada pencurian data. Jadi pencurian data atau data breach ini terjadi saat hacker membobol database perusahaan dan mencuri informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, password, data kartu kredit. Contohnya juga seperti kebocoran data Tokopedia, 10 jutaan akun bocor ke dark web. Lalu yang kedua itu ada pernah kebocoran data My Pertamina, data pengguna bocor di forum hacker. Lalu bisa jadi hacker mencuri data dari rumah sakit lalu menjual rekam medis pasien. Nah, lalu di ancaman privasi ada tracking tanpa izin. Nah, di tracking tanpa izin ini terdapat website, aplikasi, atau perusahaan memantau aktivitas kita tanpa persetujuan. Misalnya melacak lokasi kita saat ini, melihat riwayat pencarian kita, memantau perilaku online untuk iklan. Contohnya juga mungkin kita sering dengar itu aplikasi kamera minta akses lokasi padahal tidak perlu. Website mengikuti aktivitas pengguna untuk menampilkan iklan yang cocok. Lalu yang ketiga itu ada aplikasi cuaca mencuri ID perangkat lalu menjual ke perusahaan iklan. Nah, selanjutnya itu ada spyware. Nah, spyware ini aplikasi yang sangat-sangat berbahaya yang dapat menyadap data tanpa diketahui pemilik perangkat. Contohnya itu aplikasi gratis yang diam-diam merekam kata sandi, lalu file PDF berisi malware yang bisa membuka kamera atau mikrofon tanpa izin, keylogger yang mencatat semua ketikan keyboard. Nah, lalu yang terakhir itu ada penyalahgunaan data. Nah, data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu tetapi digunakan untuk hal lain, misalnya dijual ke pihak ketiga. Contohnya itu aplikasi donasi meminta data pribadi lalu dipakai untuk marketing tanpa izin. Nah, yang kedua, toko online menjual email pelanggan ke perusahaan spam. Lalu yang ketiga, aplikasi game mengambil foto profil lalu menyalahgunakannya untuk iklannya sendiri. Nah, lalu yang kedua itu ada eh, cabang kontrol dan perlindungan privasi. Nah, di cabang yang kedua ini itu terdiri dari kebijakan privasi atau privacy policy di mana setiap platform wajib menjelaskan data apa yang dikumpulkan, bagaimana data digunakan dengan siapa data dibagikan, dan hak mengetahui data apa saja yang dikumpulkan, dan hak menolak tracking. Nah, contohnya itu juga seperti ya perlindungan data atau data protection, seperti menjaga data seperti enkripsi, autentikasi dua langkah, firewall. Nah, lalu yang kedua itu ada regulasi atau undang-undang privasi. Contohnya itu di Contohnya itu AUU
Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP Indonesia. Lalu, yang ketiga itu ada kriptografi dan hukum. Nah, untuk kriptografi adalah teknik untuk mengamankan informasi agar tidak bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak. Ya, seperti enkripsi. Enkripsi itu mengubah data menjadi kode rahasia. Contohnya WhatsApp memakai end-to-end encryption. Lalu hashing, di mana hashing ini digunakan untuk menyimpan password dengan aman. Yang ketiga, tanda tangan digital untuk membuktikan identitas pengirim dokumen. Lalu yang keempat itu ada keterkaitan dengan hukum, di mana penggunaan kriptografi diatur oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan atau misalnya oleh kriminal, dan memastikan organisasi mematuhi standar keamanan. Nah, lalu kita lanjut ke cabang yang ketiga. Nah, cabang yang ketiga ini itu adalah isu etika, di mana di isu etika ini dibagi lagi menjadi 5 bagian cabang, yaitu yang pertama konsep etika, isu etika software, pelaporan kerentanan yang bertanggung jawab, rekayasa sosial atau social engineering, dan kode etik profesional. Nah, untuk konsep etika dibagi atas dua, hukum tidak sama dengan etika. Lalu yang kedua, prinsip etika tidak universal atau legal atau tidaknya tergantung pada daerah dan budaya masing-masing. Lalu isu etika software dibagi atas satu bagian, yaitu tanggung jawab developer etika software, membuat software yang aman dan tidak merugikan pengguna. Lalu yang ketiga ada pelaporan kerentanan yang bertanggung jawab, dibagi atas satu juga, yaitu pelaporan secara etis, di mana melaporkan secara rahasia ke vendor, vendor mengkonfirmasi perbaikan celah, lalu penerbitan patch yang sudah diperbaiki. Lalu ada rekayasa sosial atau social engineering, di mana ini dibagi atas dua. Yang pertama itu manipulasi psikologis, phishing, pretexting, dan baiting. Lalu yang kedua mendapatkan informasi dan akses yang tidak seharusnya didapatkan. Nah, di bagian manipulasi psikologis ini dibagi lagi atas tiga, yaitu phishing, di mana phishing merupakan penipuan online yang berupaya mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor, kartu kredit, atau data pribadi dengan cara menyamar sebagai pihak terpercaya melalui email, pesan teks, atau situs web palsu. Lalu yang kedua itu ada pretexting. Pretexting adalah teknik rekayasa sosial di mana penipu menciptakan skenario atau cerita palsu atau pretext untuk memanipulasi korban agar membocorkan informasi rahasia atau memberikan akses tanpa izin. Penyerang sering kali menyamar sebagai orang terpercaya seperti kolega, karyawan bank, atau petugas resmi untuk membangun kredibilitas dan memanfaatkan kepercayaan korban. Lalu yang ketiga itu ada baiting. Baiting adalah metode rekayasa sosial yang menggunakan umpan berupa janji atau godaan palsu untuk memancing korban agar melakukan sesuatu yang merugikan keamanan mereka. Seperti yang tadi mengunduh malware atau mengungkapkan informasi sensitif. Metode ini memanfaatkan rasa ingin tahu atau keserakahan korban untuk menipu mereka, baik secara daring maupun luring. Nah, lalu itu ada kode etik profesional. Nah, kode etik profesional dibagi lagi atas tiga. Yang pertama itu IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers, di mana IEEE ini itu harus berintegritas dan bertanggung jawab atas publik. Lalu yang kedua itu ada ACM atau ACM, kepanjangan kepanjangannya adalah Association for Computing Machinery, di mana SCM ini bertugas untuk menghindari bahaya, menghormati privasi, dan jujur. Lalu yang ketiga itu ada Computer Ethics Institute. Nah, dengan panduan seperti Commandments of Computer Ethics, eh, mereka tidak boleh mencuri,
tidak mengintip file orang lain, menggunakan komputer secara bertanggung jawab. Nah, saya akan menjelaskan lagi secara detail dari tiap-tiap cabang. Namun, kita harus tahu dulu apa itu isu etika. Jadi, isu etika dalam keamanan komputer membahas bagaimana seseorang seharusnya bertindak secara moral ketika menggunakan, membuat, atau mengelola teknologi. Etika diperlukan karena perkembangan teknologi sering lebih cepat daripada aturan hukum, sehingga banyak situasi yang tidak diatur secara resmi. Nah, masuk kita ke konsep etika. Nah, etika adalah standar moral tentang benar dan salah, berbeda dari hukum yang merupakan aturan resmi negara. Pelanggaran etika tidak selalu ilegal, tetapi tetap salah secara moral. Misalnya mengakses data orang lain tanpa izin. Nah, prinsip etika tidak universal karena setiap budaya atau organisasi bisa memiliki nilai yang berbeda. Dalam teknologi, banyak dilema etis muncul karena tidak selalu ada jawaban yang pasti. Lalu lanjut yang kedua itu adalah isu etika software. Developer memiliki tanggung jawab moral untuk membuat software yang aman, dapat digunakan dan tidak merugikan pengguna. Etika software mencakup memastikan kualitas dan keamanan program, tidak mencuri kode atau menjiplak karya orang lain, tidak menyelipkan backdoor atau fitur berbahaya, jujur dalam dokumentasi dan penggunaan data. Software yang buruk atau tidak aman dianggap tidak etis karena membahayakan pengguna. Nah, lalu yang ketiga itu ada pelaporan kerentanan yang bertanggung jawab. Ketika menemukan celah keamanan, pelaporan harus dilakukan secara etis. Prosesnya adalah melapor secara rahasia kepada vendor, menunggu vendor mengkonfirmasi, memberikan waktu bagi vendor untuk memperbaiki, biasanya 30 sampai 60 hari, dan harus mempublikasikan setelah patch tersedia. Tujuannya adalah melindungi user, bukan mencari sensasi. Lalu yang keempat itu ada rekayasa sosial atau social engineering. Rekayasa sosial adalah manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi atau akses yang seharusnya tidak diberikan. Serangan ini memanfaatkan kelemahan manusia seperti kepercayaan atau rasa takut. Contohnya phishing, pretexting, baiting, dan impersonation. Ini dianggap tidak etis karena menggunakan kebohongan dan manipulasi untuk mendapatkan keuntungan. Lalu ada kode etik profesional. Seperti tadi, profesional IT mengikuti pedoman resmi seperti dari IEEE Code of Ethics, terdiri dari integritas tanggung jawab publik. Lalu yang kedua ada ACM Code of Ethics, menghindari bahaya, menghormati privasi, dan jujur. Lalu yang ketiga ada Ten Commandments of Computer Ethics, jangan mencuri data, jangan mengintip file orang lain, gunakan komputer secara bertanggung jawab. Di kode etik ini memastikan bahwa praktisi teknologi bertindak secara etis meskipun tidak ada hukum yang mengatur situasi tersebut. Nah, lalu kita akan lanjut ke cabang isu legal atau hukum. Jadi isu legal hukum ini dibagi atas 4 cabang lagi, yaitu motivasi mempelajari isu legal, yang terdiri atas mencegah dan menyelesaikan masalah di berbagai aktivitas, terutama di dunia digital. Lalu dapat memahami batasan dan larangan hukum untuk mencegah tindakan yang dapat berujung pada denda, pidana, penjara, atau kerugian finansial. Lalu yang cabang kedua itu ada perlindungan kekayaan intelektual, terdiri dari melindungi hak cipta atau merek dagang atas hasil karya atau inovasi, seperti Les Copec Production mengklaim hak cipta dari video streaming Winda Basudara yang menggunakan game Upin dan Ipin karena adanya musik latar game tersebut yang sudah terdaftar hak ciptanya. Lalu yang ketiga itu ada isu hukum terkait informasi, di mana terdiri dari penggunaan data, perlindungan data pribadi, dan penanganan kejahatan siber atau cybercrime seperti penipuan online.
Dan contohnya itu ya seperti pencemaran nama baik, seseorang memposting komentar palsu dan menuduh Anda melakukan kecurangan di media sosial. Lalu yang keempat itu ada contoh undang-undang. Untuk undang-undangnya sendiri itu seperti UU ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, atau UU PDP, Perlindungan Data Pribadi. Nah, lalu lanjut ke bagian cabang terakhir dari legal privacy dan unethical issues in computer security, yaitu kejahatan komputer atau cybercrime. Di cybercrime di cybercrime ini dibagi atas 4 cabang lagi, yaitu aspek yang dilindungi seperti legal, privacy, ethical aspect, lalu kesulitan penuntutan dan definisi, terdiri dari identitas pelaku yang sulit ditentukan, bukti digital mudah dihapus, kejahatan bersifat lintas negara, definisi kejahatan yang berubah-ubah. Lalu yang ketiga itu ada tantangan kriminalitas, yang dimana itu terdiri dari serangan cyber otomatis, pencurian data atau data breach, deepfake, dan manipulasi digital, ransomware, kurangnya edukasi keamanan cyber, penggunaan AI oleh pelaku. Lalu yang keempat itu adalah studi kasus kerentanan, di mana kebocoran data salah satu marketplace Indonesia, phishing aplikasi perbankan. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, tiap-tiap dari 4 cabang tersebut. Nah, yang pertama itu aspek yang dilindungi yaitu legal privacy ethical aspects. Nah, dalam konteks keamanan komputer, aspek yang dilindungi meliputi kerahasiaan data atau privacy, keutuhan sistem, integrity, dan ketersediaan layanan atau availability. Perlindungan ini juga diatur secara hukum atau artinya legal dan dipandu oleh etika dalam penggunaan teknologi. Contoh aspek yang dilindungi, pertama privacy, kerahasiaan data pribadi. Data pribadi seperti NIK, alamat, nomor telepon, rekam medis. Dicontohkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada legal atau aspek hukum, di mana melindungi masyarakat dari kejahatan komputer seperti hacking, pencurian identitas, dan penipuan online, dan diatur melalui UU ITE. Lalu yang ketiga itu ada ethical aspect, yang mana atau disebut dengan etika teknologi. Pengembang atau pengguna sistem wajib menggunakan teknologi tanpa merugikan orang lain. Misalnya, tidak menyalahgunakan data pengguna yang disimpan dalam suatu aplikasi. Lalu yang kedua itu ada cabang kesulitan penuntun, penuntutan definisi. Nah, kejahatan komputer adalah segala tindakan ilegal yang menggunakan komputer atau jaringan sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Penegakan hukum sering mengalami kesulitan penuntutan karena karakteristik kejahatan dunia maya yang tidak selalu terlihat lintas batas dan sulit dibuktikan secara teknis. Contoh kesulitan penuntutan yang pertama, identitas pelaku sulit ditentukan. Pelaku menggunakan VPN, proxy, atau identitas palsu, membuat pelacakan digital forensik lebih rumit. Yang kedua, bukti digital mudah dihapus. Log server dapat dihapus atau dienkripsi. Yang ketiga, kejahatan bersifat lintas negara. Misalnya phishing dari luar negeri yang menyerang korban di Indonesia. Dan masalah yurisdiksi hukum antar negara. Lalu yang keempat itu adalah definisi kejahatan yang berubah-ubah. Teknologi berkembang cepat sementara hukum lambat menyesuaikan. Beberapa aktivitas seperti abuse seperti scraping data berada di area abu-abu legal. Nah, lalu yang ketiga itu ada tantangan kriminalitas. Tantangan kriminalitas merujuk pada hambatan dan ancaman baru yang muncul karena berkembangnya teknologi digital yang menciptakan peluang baru untuk melakukan kejahatan komputer. Contoh, tantangan kriminalitas satu, serangan siber otomatis, botnet, dan malware mampu menyerang ribuan komputer dalam hitungan detik. Yang kedua, pencurian data atau data breach. Data pengguna dapat dicuri dan dijual di dark web. Yang ketiga ada deepfake dan manipulasi digital, menyulitkan identifikasi karena keaslian bukti bisa dipertanyakan.
Yang keempat ada ransomware. Pelaku mengenkripsi data korban dan meminta tebusan. Lalu yang kelima itu ada kurangnya edukasi keamanan cyber. Pengguna mudah tertipu phishing, scam, atau link berbahaya. Yang keenam itu adalah penggunaan AI oleh pelaku. AI dipakai untuk membuat scam lebih realistis atau kompromi keamanan. Lalu yang keempat itu ada studi kasus kerentanan. Nah, studi kasus kerentanan adalah contoh kejadian nyata yang menunjukkan kelemahan dalam sistem komputer atau keamanan cyber sehingga memungkinkan kejahatan dilakukan. Contoh studi kasus yang pertama, kebocoran data salah satu marketplace Indonesia. Data pengguna bocor akibat kerentanan pada API dan kredensial admin yang lemah. Dampaknya pencurian identitas user, spam, dan penipuan melalui WhatsApp kepada user. Lalu yang kedua itu ada WannaCry ransomware global pada tahun 2017. Ini memanfaatkan kerentanan Windows atau Eternal Blue, menginfeksi rumah sakit, universitas, dan perusahaan. Lalu banyak negara kesulitan menuntut karena pelaku berada di luar yurisdiksi. Lalu yang ketiga itu ada serangan ke bank melalui malware keylogger. Pelaku mencuri kredensial pegawai untuk masuk ke sistem perbankan, menunjukkan pentingnya aspek legal dan privasi pada sistem keuangan. Lalu yang keempat itu ada phishing aplikasi perbankan. Banyak kasus pengguna kehilangan saldo setelah membuka link palsu. Nah, kerentanan terbesar itu adalah kurangnya edukasi dan pengamanan multifaktor. Jadi kejahatan komputer ini menyangkut isu legal, privasi, dan etika karena mempengaruhi perlindungan data, kepatuhan hukum, serta tanggung jawab moral penggunaan teknologi. Penuntutan sulit karena bukti digital mudah hilang, pelaku sulit dilacak, dan hukum tertinggal dari perkembangan teknologi. Tantangan kriminalitas terus berkembang, termasuk serangan otomatis, ransomware, dan penyalahgunaan AI atau artificial intelligence. Nah, studi kasus kerentanan memberikan gambaran nyata bahwa kegagalan melindungi aspek legal, privasi, dan etikal dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu maupun organisasi. Jadi, Pak, eh, itu tadi saya sudah menjelaskan 5 cabang utama dari mind map legal privacy and ethical issues in computer security. Dan untuk materi kali ini sangat-sangat luar biasa untuk dibahas karena ini dapat mendukung dan membuka pikiran saya dalam menjaga data-data saya, data pribadi, eh, password dan akun saya agar tidak terjadi pembobolan, agar juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak dapat mengakses data pribadi saya. Jadi Pak, sekian presentasi tentang mind map legal privacy and ethical issues in computer security yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat sore, Pak.